Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semuanya semua yang sekarang punya kesusahan semoga sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan semuanya semua sudah mendapatkan pasangannya. Jadi kali ini saya menemukan sebuah video yang menarik sebetulnya dari channel atas nama R Indra Permaja. Itu tentang, ini judulnya mantap pecah rekor Indonesia jadi negara pertama buah sawit tuh ya yang jadi bensin Indonesia disorot oleh dunia. Ini patut kita bangga sebetulnya. Gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia video dari channel R Indra Permana. Luar biasa. Kita patut bersyukur dan bangga atas pencapaian bangsa Indonesia saat ini. Karena kebangkitan negara kita Indonesia saat ini sudah dimulai. Dan dipastikan tidak akan lama lagi negara kita akan menjadi negara maju. Target pemerintah untuk menjadikan Indonesia emas, Indonesia negara maju pada tahun 2045 berpotensi besar untuk berhasil. Iya, karena kini ada lagi kabar gembira untuk bangsa Indonesia. Anak bangsa telah berhasil Ini keren sebetulnya. Jadi untuk link channelnya nanti saya sertakan di link deskripsi ya. Kita lanjutkan. membuat karya yang gemilang, yaitu membuat gebrakan besar dengan berhasil mengubah sawit menjadi bahan bakar bensin. Iya, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang berhasil mengubah sawit jadi bensin melalui co-processing. Wah, ternyata orang Indonesia banyak juga ya yang pintar. Pantas aja ya, kenapa Eropa sangat ingin sekali membunuh kelapa sawit atau CPO kita dengan menggugat Indonesia ke WTO demi menghancurkan CPO dan nikel kita yang merupakan aset besar negara kita. Karena mereka tahu bahwa Indonesia merupakan negara terbesar penghasil CPO dan nikel di dunia. Apalagi jika kita bekerja sama dengan Malaysia, maka sebesar 83% CPO dunia telah dikuasai oleh Indonesia dan Malaysia. Mana nih warga Indonesia dan Malaysia? Setuju nggak untuk perkuat kerjasama untuk dapat melawan arogansi Eropa dan Amerika? Terlebih lagi, Eropa tahu bahwa negara kita memiliki potensi besar untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat mengancam keberadaan Eropa dan Amerika di kemudian hari. Dan kita juga patut bersyukur karena telah memiliki pemimpin bangsa yang berani untuk melawan arogansi Eropa dan Amerika di saat pemimpin lain manut-manut saja pada barat. Gugat di WTO nggak apa-apa, barang-barang kita ya kita hadapi. Kalau ada yang menggugat kita hadapi, jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Dan sebagai informasi, penelitian untuk mengubah sawit jadi bensin dan LPG proyeknya sudah dimulai dari waktu yang lama, dari sejak beberapa tahun lalu. Dan proyek ini dikembangkan oleh Pertamina dan ITB. Dan kini penelitian tersebut telah berhasil, dan saat ini biodiesel kelapa sawit bisa menjadi alternatif BBM. Lalu hebatnya, BBM dari minyak sawit ini diklaim lebih hemat, lebih efisien, dan higienis. BBM dari sawit memiliki RON 110 yang dimana angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan RON bahan bakar pada umumnya yang berada di angka 90 hingga 98. Dan berdasarkan hasil penelitian, BBM dari sawit ini selain lebih hemat juga sangat aman dan bersih. Luar biasa ya. Pengujian BBM dari sawit ini telah dilakukan pada motor dan juga pada mobil. Pengujian untuk mobil telah dilakukan oleh Kementerian ESDM yang dimana bahan bakar jenis baru ini punya nama B40. Dan setelah keberhasilan uji coba BBM sawit pada kendaraan bermotor, kini pemerintah juga sedang mengembangkan uji coba BBM sawit pada alat-alat berat untuk industri pertambangan, kereta, dan pesawat terbang. Dan hasil uji coba tersebut sangat mengesankan karena telah berhasil pesawat
dengan bahan bakar sawit berhasil terbang dengan selamat dengan membawa penumpang para ahli dan bahkan membawa penumpang komersil. Wah, luar biasa ya. Dan kedepannya proyek sawit ini juga berpeluang besar akan dijadikan dan diluaskan penggunaannya ke seluruh masyarakat Indonesia serta untuk digunakan sebagai bahan bakar untuk alat dan kendaraan militer. Dengan ini, kebergantungan negara kita terhadap BBM tentu akan berkurang dan Indonesia akan menjadi negara mandiri yang dapat berdiri sendiri dengan kekuatan yang superior, yang sumber dayanya dapat diperoleh langsung di tanah sendiri tanpa perlu sumber daya dari negara lain. Mantap ya, pantas aja Eropa dan Amerika tidak senang atas perkembangan bangsa Indonesia karena mereka takut tersaingi dan juga takut ada kekuatan baru di dunia. Pantas aja ya sampai sekarang Amerika nggak mau ucapkan selamat ke Prabowo karena khawatir program-program emas dan strategis dari pemerintahan Jokowi yang dapat berpotensi mengancam keberadaan mereka akan dilanjutkan oleh Prabowo. Waduh, beda jauh ya dengan China, Rusia, Malaysia, Singapura, dan negara lainnya yang benar-benar gercep ucapkan selamat pada Prabowo, bahkan langsung ingin jalin kerjasama dengan pemerintahan baru Prabowo. Oke, balik lagi bahas BBM sawit ya. Seperti yang telah kami sampaikan, dampak dari penemuan BBM sawit ini akan sangat baik, sangat positif bagi Indonesia. Karena saat ini dampaknya sudah bisa langsung terlihat dan dapat dirasakan secara instan. Saat ini pemerintah telah berhasil menghemat devisa negara atas penemuan BBM sawit ini. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, pemerintah telah menyalurkan biodiesel sebesar 10,5 juta kiloliter dan bisa menghemat devisa negara sebesar 8,34 miliar dolar atau sebesar 122 triliun. Mengesankan ya. Wah, bisa nih anggarannya. Nanti dipakai untuk program susu dan makan siang gratis ya. Hehehe. Dan selain itu, penemuan BBM dari sawit ini juga telah membawa dampak besar bagi tanah air. Karena dengan keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan BBM dari sawit, saat ini Indonesia telah berhasil menekan impor BBM dan angkanya cukup besar dan juga signifikan. Berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia atau APROBI, program biodiesel telah berhasil mengurangi nilai impor solar berbasis minyak bumi yang cukup besar, yaitu hingga 11 miliar US dollar atau setara 173 triliun. Dan yang bikin makin luar biasa adalah angka ini setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan, yang dimana pengurangan impor solar tahun 2018 sebesar 1,95 miliar USD, tahun 2019 sebesar 3,34 miliar USD, 2020 sebesar 2,7 miliar USD, 2021 sebesar 4,8 miliar USD, dan tahun 2022 sebesar 9 miliar USD. Hebat ya. Selain itu, menurut Rapolo, Head of Sustainability Division APROBI juga mengatakan dengan hadirnya biodiesel maka telah mendukung industri hulu sawit. Dalam hal ini mampu menjaga harga sawit, di mana lanjutnya terlihat pengaruh yang signifikan dari program B20 untuk Public Service Obligation atau PSO dan non-PSO terhadap harga CPO pada September 2018. Dengan harga cenderung naik sampai akhir tahun 2019. Luar biasa ya perkembangan dan kemajuan tanah air saat ini. CPO merupakan kekayaan utama bangsa Indonesia. Kita patut bangga dan dukung terus langkah pemerintah demi kemajuan bangsa Indonesia dan Indonesia emas dapat tercapai pada tahun 2045 kelak. Iya, jadi itu info untuk perkembangan tanah air saat ini. Nah, gimana nih pendapatnya? Menurut teman-teman mengenai info ini, kira-kira seneng gak atas berita ini? Setuju gak dengan penemuan dan pengembangan dari BBM sawit ini? Atau teman-teman gak setuju dan juga gak puas atas kinerja pemerintah? Dari segitu sebetulnya silakan kunjungi channelnya dari R. Indra Permana ya. Jadi
Segitu videonya sebentar. Semoga ini bisa memberikan semangat baru untuk kita dan menumbuhkan kecintaan yang luar biasa kepada bangsa dan negara kita. Ya, tetap jaga persatuan dan kita sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.